Tengah malam, Alan baru pulang. Tasya yang baru sembuh dari mual yang didapatkannya karena meminum alkohol, tentu sudah menunggu lelaki itu sejak tadi sambil harap-harap cemas. Mama Dian sudah menghubunginya, berkata bahwa Alan telah datang dan permasalahan mereka sudah selesai. Pada jam 9 malam, Dian memberitahu bahwa Alan berpamitan. Harusnya tak sampai sejam kemudian Alan tiba di apartemen. Namun lelaki itu tak juga datang. Tasya merasa khawatir dan baru merasa lega tengah malam ini setelah tahu Alan pulang. Lelaki itu masuk ke kamar mandi. Sepertinya ingin membersihkan diri karena Alan baru keluar beberapa menit kemudian. Tasya merasakan pelukan di sekeliling tubuhnya. Ia memang berpura-pura tidur sejak tadi. "Makasih," Alan berbisik di telinga gadis itu. Ia terlalu mengenal Tasya untuk bisa gadis itu tipu. Tasya menyerah dari kepura-puraan tidurnya karena Alan mengecupi tengkuknya. Ia membalikkan badan menghentikan keusilan Alan. "Lega?" Alan mengangguk. "Banget." "Pergi kemana tadi sebelum kesini?" "Minum." "Makam mama." Tasya terdiam, lalu tersenyum tipis. "Hebat kan kekuatan maaf?" Alan pun mengangguk. Ya, ia mengakui bahwa sehebat itu kekuatan maaf jika dilakukan secara tulus. Semua masalah akan cepat berakhir. Hati menjadi tenang, dan beban pikiran pun terangkat. Ia menyesal tidak meminta maaf dan memaafkan sejak dulu. Kalau saja ia melakukannya, pasti hidupnya sudah tenang sejak sekian lama. Beruntung ia memiliki Tasya. Kalau saja gadis itu tidak membuatnya sadar, entah apa yang akan terjadi pada kehidupannya ke depan. Mungkin akan berselimut benci dan prasangka buruk. "Kak," panggilan Tasya membuat fokus Alan kembali ke gadis itu. "Kenapa? Sejak kapan tepatnya kamu menjadi pemakai?" Sejenak Alan terdiam sehingga membuat Tasya menatap cemas lelaki itu. Menyangka bahwa mungkin Alan tidak suka dengan pertanyaannya. Tetapi yang dilihatnya adalah raut wajah Alan yang terpekur. "Sejak mama meninggal, aku frustrasi. Gak bisa nerima kalau mama sudah tiada. Aku lari ke alkohol menjadi pemakai. Makanya saat itu aku meninggalkanmu. Kamu terlalu muda. Aku tidak ingin kamu terjerumus ke dalam dosa yang sama denganku. Maaf karena aku selalu menyakiti kamu, Syah." Tasya kembali merebahkan kepalanya di lengan Alan yang memeluknya. "Kamu memilih jalan yang salah. Aku tahu dan aku menyesal. Benar apa yang kamu katakan, Syah. Aku anak yang tidak tahu terima kasih. Papa dan Mama Dian tidak pernah meninggalkanku, bahkan saat aku rusak sekalipun. Aku ini egois dengan mementingkan pendapat tidak berdasarku sendiri. Tidak ada manusia yang benar-benar sempurna tanpa catatan gelap di dunia sekarang ini," sambut Tasya bijak. "Pun dengan kamu. Tetapi saat kamu menyesal dan berusaha untuk tak mengulangi kesalahanmu lagi, itu berarti kamu masih punya nurani. Nurani yang membimbing kamu ke jalan yang terang. Kamu benar. Pandanganku terlalu gelap selama ini. Kalau kamu tidak menamparku dan mengoceh panjang lebar di jembatan tadi, aku mungkin masih memusuhi Papa dan Mama Dian. Kamu hanya menganggap aku mengoceh tadi. Oh, aku menyesal tidak menampar kamu pakai sepatu." Alan langsung terbahak. Tasya di pelukannya ini adalah Tasyanya yang dulu, yang kekanakan, cengeng, namun tak jarang berani mencibirnya. Tidak akan ada yang percaya bahwa yang pertama kali membuat Alan tertarik kepada Tasya adalah bibir gadis itu yang tengah mencibirnya. Alan masih sangat ingat, dulu ia merupakan siswa populer di sekolahnya. Karena selain tampan, ia juga jago sepak bola. Pada pertandingan persahabatan dengan sekolah tetangga, Alan menjadi pencetak gol paling banyak. Hal itu membuatnya semakin digandrungi para gadis. Apakah Alan senang? Oh iya, tentu saja ia senang. Dan ia mendengar gumaman seorang gadis.
Dasar modus, cari kesempatan dalam kesempitan tuh. Iya, itu suara Tasya yang berbicara dengan temannya. Alan hanya menyipit tajam pada gadis yang membuang muka dengan gelagat jengah saat itu. Siapa yang tahu bahwa sebuah cibiran di antara ribuan pujian bisa membuat Alan terpesona. Aku nggak lihat sesuatu yang lucu deh, kernyit Tasya mendengar kekehan yang tak Alan sadari. Alan mengeratkan pelukannya. Kamu yang lucu. Tidur, Syah. Aku nggak ngelawak. Alan terkekeh lagi. Aku sayang kamu. Modus ya. Alan mendongakkan gadis itu untuk mengecup keningnya. Aku benar-benar mencintaimu. Tasya tersipu-sipu ketika membalas. Aku juga. Tidur ya. Anggukan Tasya mengakhiri obrolan mereka. Sekarang Tasya tidak lagi berpura-pura tidur, karena sudah ada Alan yang memeluknya. Ia tidur dengan lelap. Senyum tipisnya masih saja tersungging. Karena siapa? Karena Alan Narendra, suaminya.